pikiran kita, pertolongan kita dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari kita pujikan, suci, suci, suci. Bapa di dalam surga, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan sepanjang hari ya Tuhan. Kami ya Tuhan Yesus dalam minggu ke minggu ya Bapa dapat mengikuti ibadah ya Tuhan secara bersama-sama. Kau tolong Tuhan pimpin kami ya Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Urapi dia ya Tuhan, pakai dia luar biasa lagi ya Tuhan untuk memberitakan Injil ya Bapa. Dan juga ya Tuhan, biarlah kami Tuhan menaikkan pujian ini, kami dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami dapat memuji Engkau dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap kami ya Tuhan, berkati dimanapun saudara-saudara kami berada ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, penyertaan-Mu ya Bapa selalu menyertai saudara-saudara kami semua dimanapun berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Biarlah kita memuji ini untuk lebih dalam lagi menyembah Dia. Dengan
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani-Mu, untuk memuji-Mu, untuk dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, baik yang ada di ruangan sini maupun yang berada di rumah masing-masing. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami semua. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Kami mau serahkan Pak Jokowi, amin, para menteri, pembantu-pembantunya, kepala-kepala daerah, sucikan, kuduskan. Berikan kepada mereka hikmat, satu hati yang takut akan Tuhan, bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk para dokter, para juru rawat, para petugas yang mengatur sebagaimana supaya COVID-19 ini bisa diatasi. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari segala pencobaan, berikan kesehatan, berikan hikmat, berikan kepada mereka kuasa dari Tuhan. Tuhan Yesus tolong Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk obat-obat, kami berdoa untuk vaksin yang sedang diproses, kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami memohon campur tangan Tuhan, kami memohon berkat Tuhan dilimpahkan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sakit. Kami mau berdoa, biarlah kasih kemurahan Tuhan dilimpahkan kepada mereka, supaya mereka disembuhkan, baik melalui obat, melalui makanan, melalui istirahat, melalui hati yang gembira. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk yang darah tinggi, untuk yang stroke, untuk yang batuk, untuk yang sakit yang berat, kencing manis. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong. Kami mau menyerahkan kepada Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan mau sembuhkan, mereka akan segera sembuh. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan karena pembatasan, karena pekerjaannya mengalami gangguan. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Berkati yang bekerja, berkati yang berdagang, berkati yang berusaha Tuhan. Berikan kekuatan, semangat kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan sudah berikan. Tanah di Tiban 3, kami juga sedang dalam pembangunan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau serahkan rumah yang di sebelahnya, yang mau dijual, kami serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki gerejamu untuk membelinya, kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhannya. Tuhan akan memberkati gereja Sidang Kristus ini Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada kami semua. Tuhan, urapi hamba-Mu yang sederhana untuk menjadi alat di tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, mudah-mudahan ibadah online ini ya bisa segera diakhiri. Nanti barangkali di minggu-minggu depan ya
kita bisa bersama-sama di dalam doa, bahkan minggu-minggu berikutnya bukan mustahil ketika pemerintah sudah membuka ya batasan-batasan di mana gereja sudah boleh lagi mengadakan ibadah, kita juga akan kembali beribadah, kembali perjamuan kudus, kembali melaksanakan pembaptisan ya. Tapi pasti dengan keadaan yang baru ya saudara ya, new normal yang baru ya. Kita sudah harus terbiasa dengan cuci tangan ya, kita harus sudah terbiasa dengan pakai masker ya. Kita harus jaga dengan physical distancing ini, sehingga kita semua ya dengan cara-cara yang sudah diatur oleh pemerintah, diharapkan kita semua bisa memutus penyebaran mata rantai COVID-19 ini. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mengadakan kebaktian, tetapi kebaktian ini bukan kebaktian yang biasa, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi kita sudah melewati kesengsaraan Tuhan Yesus, kita sudah melewati Paskah, dan sekarang kita memasuki kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul ya. Pasal pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang pergi ke gereja ya. Mereka mengatakan untuk bekal nanti di akhirat katanya. Sebenarnya kita percaya kepada Tuhan, beribadah, melayani bukan hanya untuk nanti ya, tetapi untuk sekarang juga ya. Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita bekerja, ketika kita melayani Tuhan ya, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan sekarang, saudara? Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil. Ya, baik itu pendeta, penginjil, ya, mereka sudah pasti memberitakan Injil. Pengusaha, walaupun kita berusaha, berdagang, mempunyai perusahaan, tapi kita tetap harus bersaksi. Ya. Demikian juga kita yang mahasiswa, yang pekerja, pelajar, jadilah orang-orang yang bersaksi. Jadilah orang yang memberitakan Injil dengan perkataan dan perbuatan. Itulah kehendak Tuhan sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang pertama. Kita akan membaca Kisah Rasul pasal yang pertama ya. Demikian bunyinya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Tabib Lukas ya, atau Dokter Lukas kalau zaman sekarang. Yang ditulis oleh Lukas selain Injil Lukas yang berisi segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai terangkat ke surga. Nah, di dalam Kisah Para Rasul ada dikisahkan bagaimana Yesus terangkat ke surga. Di dalam ayat yang kedua ya, sebelum itu ia telah memberi perintahnya
oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus selama 40 hari, saudara-saudara dikasih Tuhan, dia menampakkan diri bukan hanya kepada perempuan-perempuan, bukan hanya kepada Maria Magdalena, ya, tetapi juga menampakkan diri kepada murid-murid, bahkan kepada banyak orang. Ya, Yesus ingin memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, Yesus yang sulung, saudara, dari kebangkitan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus selama 40 hari berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bersifat rohani. Yesus sebagai Raja, dan kita yang percaya kepada Yesus, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita adalah rakyatnya, kita adalah warga kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu di surga itu memang nanti, saudara. Tetapi kerajaan surga juga ya sekarang ini, saudara. Bahkan kerajaan surga itu ada di dalam hati kita. Roh Kudus ya ada di dalam hati kita. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Pada saat kita dipimpin oleh Roh Kudus, bersandar kepada kuasa Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka yang menjadi raja di dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus raja, berarti kita adalah umatnya, kita adalah warganya, kita adalah anak-anaknya, kita adalah rakyatnya, saudara dikasih Tuhan. Jadi kerajaan Allah atau kerajaan surga itu bukan hanya nanti, tetapi sekarang ini juga Tuhan Yesus menjadi pemimpin saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan. Ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yohanes memberitahukan kepada orang-orang waktu membaptis Tuhan Yesus, ya. Yohanes membaptis dengan air, tetapi Tuhan Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Ya. Dengan kata dengan ini bisa diterjemahkan juga di dalam, ya, atau oleh, ya. Ya, jadi bisa dibaptis di dalam Roh Kudus, atau dibaptis oleh Roh Kudus, ya, atau dibaptis dengan Roh Kudus. Kita orang yang percaya kepada Tuhan, bila kita menerima baptisan, ya, dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, ayat ke-6, Tuhan, maukah Engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena Tuhan Yesus memberitahukan bahwa kerajaan Allah itu bersifat rohani dan belum mengadakan kerajaan Allah seperti yang dipikirkan oleh murid-murid dan banyak orang, yaitu kerajaan Allah seperti kerajaan Daud. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kapan Tuhan Yesus mengatakan bukan saat ini, tapi nanti pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ya.
Ayat yang ketujuh, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-8, ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan kamu akan menerima kuasa. Ya, kuasa ini bisa juga ya diartikan sebagai tugas. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian 10 hari kemudian Roh Kudus akan turun, ya. Setelah Roh Kudus turun itu, gereja diberi tugas. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan diberi kuasa, diberi tugas untuk apa? Untuk menjadi saksinya. Saksi apa? Saksi Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menanggung segala dosa kita. Dosa orang yang percaya. Kita yang percaya itu adalah saksi. Dan kita yang sudah menerimanya menyaksikan bagaimana Yesus menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya. Kesaksian ini dari Yerusalem, ya, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi saudara, ada kesamaan. Sebagaimana Tuhan Yesus naik ke surga, dia juga akan turun, ya, ke dunia pada saat yang kedua kalinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi waktu kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu, ya, perlahan-lahan, ya, ada awan, ya, kelihatan saudara Tuhan Yesus naiknya. Waktu Yesus naik ke surga itu secara badani. Kalau secara rohani tidak kelihatan, tapi secara badani Tuhan Yesus pelan-pelan naik ke surga, ya, sampai akhirnya tidak kelihatan, ya, tertutup oleh awan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita memperhatikan Tuhan Yesus naik ke surga, ya, dia ada memberitahukan tentang kerajaan Allah. Dia ada memberitahukan mengenai kedatangan Yesus yang kedua, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tadi sudah sedikit menjelaskan bahwa kerajaan Allah ini bukan hanya nanti saja, tetapi sekarang ini juga. Yesus yang memimpin hidup kita, yang menjadi raja di dalam hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus, Roh Kudus, ya, menyertai kita sekarang ini. Jadi kalau kita bekerja, berbakti, melayani untuk hari akhir, ya, itu masih belum tepat. Karena apa? Pada sekarang ini, pada saat ini, ya, kita diberi kesempatan untuk apa? Untuk mendapatkan tugas dari Tuhan, yaitu menjadi saksi.
kepada orang-orang yang belum percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini ya, saya kehilangan seorang murid yang dulu waktu saya mengajar ya, dia seringkali membantu saya. Ya, jadi karena dia ini seorang murid yang pinter ya, dia bisa bekerja dengan baik ya, dia bisa bekerja dengan lebih cepat. Jadi kadang-kadang saya minta tolong supaya dia menulis di papan tulis ya. Jadi kalau 30 tahun yang lalu ya, 25 tahun yang lalu kita masih menulis di papan tulis untuk membuat catatan. Mungkin sekarang sudah jarang, mungkin sudah tidak melakukan hal itu. Tapi pada waktu itu kita menulis di papan tulis. Jadi kita menulis catatan, hal-hal yang penting ditulis di papan tulis. Terus murid-murid semua mengikuti menulis. Nah, ketika murid-murid menulis ya, saya memeriksa ulangan-ulangan pekerjaan daripada murid-murid ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, murid ini ya adalah murid yang senang membantu ya. Dia tidak pernah ya mengatakan, aduh Pak, saya capek, gak pernah, saudara. Padahal kalau dia menulis di papan tulis ya, dia sudah nulis di papan tulis, dia harus nulis untuk dia sendiri, saudara. Tapi dia melakukan dengan baik. Saya sangat dikagetkan ya, beberapa hari terakhir ya, guru-guru di grup memberitahukan kepada saya bahwa si A ini sudah meninggal dunia. Saya bilang, apakah si A ini, anak ini betul? Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terus saya ingin melihat apa sih penyebabnya? Ya, terus seperti apa dia sekarang? Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak ini ya, dia adalah juara umum. Dia anak yang pintar, saudara. Anak yang rajin. Kalau lagi kecil, saya itu ada tanya kepada anak-anak ya, kamu kalau sudah besar nanti mau jadi apa, mau sekolah apa? Dia ini mengatakan ya, saya itu mau jadi dokter. Ya. Saya merasa sangat bisa karena dia rajin, karena dia pintar ya. Dan dia itu adalah anak yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mendapat kabar bahwa dia itu pada akhirnya itu dia mengalami stroke, pendarahan di otak. Karena pendarahan di otak, jadi akhirnya dia harus dioperasi. Setelah dioperasi itu, dia tidak pernah sadar lagi sampai akhirnya meninggal. Potret yang diberikan kepada saya ya, waktu dia sedang merayakan ulang tahun. Nampaknya ya, kalau saya melihat dari ulang tahunnya, sepertinya murid saya ini walaupun umurnya sekitar 40 tahun, tapi dia masih sendiri ya. Kadang-kadang orang yang pinter itu ya susah juga mencari jodoh ya. Cari yang seiman ya, cari yang sama-sama pinter ya, cari yang baik itu tidak mudah ya, sudah. Jadi kelihatannya murid saya ini ya sudah sedemikian jauh, dia masih sendiri, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya merasa ya, dia sebagai seorang yang baik ya. Saya tidak mengikuti perkembangan dia seterusnya ya, sampai dia akhirnya harus pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi saya percaya dia adalah orang yang tetap baik. Dia adalah orang yang selalu ya rajin belajar. Dan saya yakin ya dia juga ya setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini ada banyak orang, saudara, ya, hidupnya sembarangan. Mereka tidak memahami harus berbuat apa. Ya.
Ada orang yang hanya mementingkan yang penting sekarang, yang penting saya sekarang senang, yang penting saya tidak menderita. Urusan nanti itu nanti lagi, saudara. Tapi sebenarnya tidak boleh demikian. Urusan sekarang harus dibereskan sekarang. Urusan nanti harus disiapkan dari sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat-saat ini ada banyak orang yang meninggal. Ya. Terlebih lagi meninggal karena infeksi virus. Ya. Tapi ada juga orang yang meninggal bukan karena infeksi virus, saudara-saudara. Namun demikian pada saat-saat ini, orang yang meninggal makin hari makin banyak. Kalau saya ngobrol-ngobrol dengan istri, dengan anak, kayaknya ya sekarang orang yang umurnya panjang-panjang agak susah. Tapi saya percaya kalau Tuhan menghendaki orang bisa umur panjang. Tapi kalau Tuhan izinkan orang meninggal umur pendek, ya apa boleh buat, saudara. Tapi saya ingin memberitahukan, apakah ibu bapak, saudara-saudara sudah siap kalau kita dipanggil oleh Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah kita lakukan selama hidup di dalam dunia ini? Kalau kita belajar dari firman Tuhan, kita yang masih hidup di dunia ini, kita yang sudah menjadi anak-anak kerajaan, kita diberi tugas, yaitu untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menjadi saksi Tuhan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Sudahkah kita membawa jiwa kepada Tuhan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Sudahkah kita menunjukkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita setelah kita percaya kepada Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus akan datang kembali, saudara. Ya. Tapi sebelum Yesus datang kembali, ada tanda-tanda, ya. Kalau kita melihat di dalam Matius 24, ya. Di dalam Matius 24 ayat yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu, tanda kesudahan dunia. Tuhan Yesus menjawab, ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, itu akan ada penyesatan, saudara. Ada Mesias palsu, ya. Ada nabi palsu, ya. Ada pengajar-pengajar palsu, ya. Saudara, pokoknya yang palsu-palsu itu banyak. Biasanya yang palsu itu ya menarik, dan biasanya yang palsu itu harganya lebih murah, saudara. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, akan ada penyesatan di mana-mana, saudara. Dan ada deru perang, kabar-kabar tentang perang, saudara. Ya. Saudara, ayat yang ketujuh, akan ada bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, ada kelaparan, ada gempa bumi, saudara. Jadi peperangan, perang saudara, saudara. Perang saudara ini sudah terjadi, sudah lama, saudara. Ya, bagaimana orang Cina dengan orang Cina berperang, ya. Bagaimana Korea Selatan dengan Korea Utara berperang, ya. Vietnam Utara, Vietnam Selatan berperang, saudara. Ya, orang-orang di Timur Tengah, ya, mereka satu suku, satu bangsa, mereka berperang, saudara. Gempa bumi, saudara. Gempa bumi ini sudah terjadi di mana-mana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelaparan, ya. Saudara, kalau virus corona ini tidak bisa diatasi dengan benar,
bukan mustahil saudara akan terjadi kelaparan. Ya. Jadi bencana corona bisa berdampak menjadi bencana ekonomi. Dan kalau ekonomi ini tidak bisa diatasi, bukan mustahil akan terjadi bencana yang lain, yaitu bencana kelaparan. Tapi itu masih belum, saudara. Alkitab mengatakan di dalam ayat 8 Matius 24, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya. Makanya sekarang kita mengenal ya new era ya. Zaman baru, saudara. Zaman baru yang bagaimana? Ya, zaman baru yang pakai masker. Ya. Jadi saudara jangan nanti ya kalau lihat di pasar, lihat di jalan-jalan semua orang pakai masker, itu sudah menjadi lazim. Malahan kalau orang tidak pakai masker pasti kita bilang, orang ini berani mati, mau mati kali ya. Ya, saudara. Orang yang tidak pakai masker menjadi tidak normal, saudara. Tetapi kalau kita pakai masker, malah itu menjadi normal. Jadi kalau dulu ya orang cuci tangan lagi, mungkin ini dianggap sebagai gangguan jiwa. Ya. Orang perfect ya saudara. Tapi sekarang saudara, setiap kali kita keluar, kita masuk, ya kita memegang sesuatu yang dicurigai, ya kita harus cuci tangan. Kita harus ya menggunakan disinfektan, saudara. Kita harus cuci tangan pakai sabun. Sekarang rumah-rumah bukan mustahil, di luar dipasang wastafel. Untuk apa? Cuci tangan. Ya, gereja kita pun sama. Nanti saudara jangan heran, ya di gereja ada wastafel. Untuk apa? Saudara bawa mobil, bawa motor, ya saudara cuci tangan dulu ya, sebelum masuk ke dalam rumah Tuhan. Supaya apa? Supaya ya kita tidak membawa virus. Supaya kita apa? Kalau kita sakit ya, pakai masker, kita cuci tangan, kita tidak menularkan kepada orang lain. Kalau kita yang sehat pakai masker, kita cuci tangan, kita akan sehat, saudara. Saya berdoa, yang datang sehat, pulang lebih sehat. Yang sakit datang ya pakai masker, cuci tangan, pulang lebih sehat, saudara. Karena apa? Karena kita berdoa. Karena apa? Karena kita minta tolong kepada Tuhan. Saudara, itu sudah dikatakan. Itu baru permulaan zaman baru ya. Di dalam ayat yang ke-7 ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Jadi bangsa-bangsa akan berperang dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Kerajaan melawan kerajaan, barangkali negara ya melawan negara. Dan gempa bumi ya semakin masif terjadi di berbagai tempat. Saudara dikasih Tuhan, gempa bumi di Indonesia ya sudah sering, saudara. Dulu jarang, tapi sekarang makin hari makin sering. Di negara-negara lain juga sama ya terjadi gempa bumi. Peperangan ya juga terjadi di mana-mana. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menjadi tanda ya. Dan Alkitab mencatat juga sebelum kedatangan itu akan ada penyiksaan ya, ada pembunuhan ya. Dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Akan ada penganiayaan. Orang Kristen yang benar-benar hidup ya sesuai dengan kebenaran Tuhan, bukan mustahil ya akan dihina, akan dibunuh, akan dibenci, saudara. Sekarang aja kalau orang yang jujur ya saudara, di satu sisi dituntut kejujuran, tetapi kalau kejujuran ini bisa menimbulkan kerugian bagi bos bisa marah. Kita bisa dimarahi karena kejujuran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang membenci kepada orang Kristen.
dan ada penganiayaan, dan banyak juga orang Kristen yang tidak tahan, akhirnya menjadi murtad, saudara. Orang yang murtad, orang percaya Tuhan, makin hari makin banyak, saudara. Ya, dulunya begitu rajin, begitu luar biasa melayani Tuhan. Sekarang ada di mana? Ya. Sekarang ada di sebelah, saudara. Sekarang ada di mana? Ada di luar jalan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya yang murtad, ya, tapi juga mereka menyerahkan, ya, menyerahkan temannya, menyerahkan sesama anak Tuhan, ya saudara. Akan banyak nabi palsu, ya, akan muncul menyesatkan banyak orang, ya. Kedurhakaan akan terus-menerus ditambahkan, ya. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin, ya. Jadi kasih, kualitas kasih itu semakin hari semakin berkurang. Kasih menjadi dingin. Tidak peduli dengan penderitaan sesama. Tidak peduli, ya, dengan kesusahan orang yang sama-sama percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14, ya, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, saudara, bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi, saudara, kesaksian berita kerajaan Allah ini akan disampaikan ke seluruh dunia, saudara. Ya, kalau dulu saya berpikir pasti ini memerlukan waktu yang sangat lama. Ya, bagaimana orang-orang Kristen misionaris, ya, memberitakan Injil kepada sampai pelosok-pelosok pedalaman-pedalaman. Tapi saudara ini kasih Tuhan, dengan adanya internet, ya saudara, dengan adanya Google, saudara, dengan adanya YouTube, saudara, sekarang, ya, Injil Tuhan diberitakan di mana-mana. Tinggal ada enggak orang yang mau percaya kepada Tuhan? Ada enggak orang yang menyadari bahwa mereka orang berdosa, bahwa mereka sangat perlu untuk ditebus oleh penebus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Injil kerajaan ini diberitakan di mana-mana tempat, ya, berarti, saudara, kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat, saudara. Kalau kedatangan Tuhan ini sudah sangat dekat, apa yang sudah kita siapkan, saudara? Ya. Memang kita harus berawas-awas dengan Mesias palsu, nabi palsu, ya. Ya, walaupun mereka itu ada tanda-tanda, ada mujizat, ya, ada kuasa-kuasa, tapi belum tentu mereka adalah nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kalaupun mereka mengaku sebagai hamba Tuhan, ada matahari yang akan menjadi gelap, ya, ada bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu nampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi meratap, dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara dikasihi Tuhan. Jadi sebagaimana ia naik ke surga, ya, dia akan datang kembali yang kedua kalinya, saudara. Sementara kita yang masih tinggal di dunia ini, ya, kita mempunyai tugas, saudara. Kita bukan hanya menghambur-hamburkan waktu atau menghambur-hamburkan tempat di dunia ini, saudara. Ada satu cerita, ya. Cerita ini sebenarnya pasti banyak di antara ibu bapak, saudara-saudara pernah mendengarnya. Yaitu ada seekor serigala, ya, anjing liar. Dia ini melihat, ya, sebuah rumah
yang dipagari, ya saudara. Nah, dipagari, di dalam pagar itu ada makanan, ada kambing, saudara. Ada makanan yang diincar oleh serigala itu. Ya. Tapi dia sudah berkeliling, mengelilingi pagar rumah itu. Dia tidak menemukan pintu jalan untuk masuk ke dalam kandang kambing itu. Akhirnya dia terus mencari-cari, ya. Setelah lama mencari-cari, dia menemukan sebuah lubang. Ya. Tapi lubang itu terlalu kecil untuk dia masuk ke dalam kandang, ke dalam rumah itu, saudara. Akhirnya si serigala ini dia berpuasa. Berpuasa 1 hari masih gemuk, 2 hari masih belum bisa masuk. Setelah puasa 3 hari, ya dia sudah benar-benar kurus dan dia bisa masuk ke dalam lubang itu, saudara. Ketika dia masuk lewat lubang kecil itu, ya, wah, dia menerkam kambing itu, dia makan, ya, sampai dia kenyang, saudara. Tentu tidak habis, ya. Sudah kenyang, ngantuk, ya, tidur. Kemudian udah tidur, dia masih kenyang, dia mau pergi, dia mau jalan-jalan. Ketika dia mau keluar, lubangnya kekecilan. Dia tidak bisa keluar, saudara. Kenapa? Karena dia sudah gemuk lagi. Akhirnya gimana? Ya, dia puasa lagi. Ya, puasa 3 hari lagi, saudara. Setelah dia kurus, dia baru keluar dari lubang itu. Cerita ini menggambarkan, saudara, ketika manusia lahir ke dunia, apa yang kita bawa? Kalau bayi lahir ada cincin, pasti kaget, saudara. Mungkin ini bayi jadi-jadian. Yang normal, bayi itu begitu lahir, ya, tidak membawa apa-apa. Ya. Jangankan bawa uang, saudara. Baju pun tidak ada. Bayi, ya, lahir, kalau tidak nangis dipukul supaya nangis, saudara. Saudara tahu, ketika manusia mati, apa yang bisa dibawa oleh kita? Bisa bawa rumah kita, bisa bawa mobil kita, bisa bawa harta kita? Tidak, saudara. Kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Kita kembali, ya, meninggalkan dunia ini dengan tidak membawa apa-apa. Artinya apa, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dalam dunia ini, sementara kita diberi kesempatan, ya, untuk menanti kedatangannya, kita mempunyai tugas, yaitu jangan sampai murtad, saudara. Saudara akan mengalami aniaya. Saudara akan mengalami banyak pencobaan. Tapi itu hanya sementara, saudara. Tidak selamanya. Mungkin bisa saja sebagian mengalami kesusahan. Sebagian, ya, mengalami penganiayaan. Sebagian mengalami macam-macam pencobaan yang lain. Tapi kita selama hidup di dunia ini, Tuhan mempunyai keinginan. Tuhan memberikan tugas kepada saudara-saudara. Bahkan kita punya kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Kita bisa dipakai untuk memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan, saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita yang sudah lama, ya, sudah melupakan doa atau kurang doa, saudara, pada hari kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, mari kita rajin kembali berdoa. Supaya apa? Supaya saudara dan saya lebih lagi berkuasa di dalam perkataan dan perbuatan kita, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di antara ibu bapak saudara-saudara yang ada yang tidak sehati, saudara,
Mari kita perbaiki. Mari kita sehati supaya apa? Supaya ada damai, saudara. Supaya kita lebih tenang, saudara-saudara. Supaya kita bisa menjadi saksi yang hidup, saudara. Supaya kita waktu bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata, "Hei hambaku yang baik dan setia, mari masuk ke dalam kebahagiaan Tuhanmu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bila di dalam keluarga, di dalam gereja ada perpecahan, saudara. Mari kita bersatu. Supaya apa? Supaya kita kuat. Supaya gereja kita kuat. Supaya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Yaitu orang-orang. Saudara, orang-orang ini ya, harus bersatu. Supaya kita mempunyai kekuatan. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada orang-orang yang masih belum bisa taat, ya, suka melawan otoritas, ya. Saudaraku, mari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua ini, kita belajar taat. Kalau kita taat kepada pimpinan, bukan saja saudara ya belajar rela, tapi saudara akan lebih maju. Ya, gereja akan lebih maju. Institusi akan lebih maju. Negara akan lebih maju. Saudara, bila di dalam kehidupan kita masih ada dosa-dosa, ya, mari kita bertobat kembali. Mari kita hidup benar. Supaya apa? Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Sehingga pada saat kita bertemu dengan Tuhan, pada saat menyambut kedatangan Tuhan yang kedua, kita ada di sana. Kita ada bagian yang diangkat oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jangan sampai yang satu diangkat, yang satu dibiarkan, saudara. Tapi biarlah yang diangkat itu saudara-saudara sekalian. Biarlah keluarga saudara-saudara sekalian. Biarlah semua anggota gereja. Semua teman hidup. Semua anak cucu, menantu, mertua. Tidak ada yang ditinggalkan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Bila ada yang ditinggalkan, pasti saudara akan sedih. Supaya kita nanti tidak sedih. Pada saat menyambut kedatangan Tuhan yang kedua, marilah kita sekali lagi ingat akan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di tempat rekreasi, dimanapun kita berada. Jadilah saksi Tuhan yang baik. Melalui perkataan, melalui perbuatan, kita menjadi saksi Tuhan. Selamat menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih Tuhan. Tuhan sudah naik ke surga. Tuhan sudah memberikan hidup kepada kami. Tuhan, Engkau menjadi Raja atas kami. Engkau yang menjadi pemimpin di dalam hidup ini. Bila di dalam kehidupan kami seringkali menomorduakan Tuhan. Kami menjadikan diri kami sebagai Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Pada saat ini, Tuhan tolong. Biarlah Tuhan yang menjadi Raja. Biarlah kami sebagai anak-anak-Nya. Tuhan pimpin kami untuk tugas yang mulia, untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan sudah berkorban bagi kami. Biarlah itu terpancar terus di dalam perkataan dan perbuatan kami.
Tuhan berkati anak-anak-Mu, berkati para pendengar, berkati gereja-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memuliakan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap sekali lagi ya, kita bisa segera bertemu, ya kita bisa berdoa bersama, ya kita bisa kebaktian bersama, tinggal menunggu sinyal dari pemerintah. Kita tidak mau terburu-buru, kita juga tidak mau ketinggalan. Saya sudah rindu juga bersama-sama dengan saudara, saya yakin saudara-saudara, ibu bapak, ya, para remaja, anak sekolah minggu, sudah ingin ketemu. Walaupun dalam keadaan ya yang new normal. Ya, jadi selalu menggunakan masker, ya, selalu jaga jarak, menghindari kerumunan, cuci tangan, ya. Sudah dilatih kan? Ya. Semuanya pasti ya akan lebih baik. Panjang umur, anugerah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan pulang lebih duluan, ya berarti tugas kita sudah selesai. Saudara siap untuk menghadap kepada Tuhan? Kita harus mempersiapkan diri. Ibu bapak, saudara-saudara yang ada di sini ataupun di rumah, mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Silahkan berdiri. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan dan pimpinan-Mu. Pada hari ini, jemaat-jemaat pendengar, saudara-saudara, baik yang ada di sini ataupun di rumah, terimalah berkat-berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, pertolongan dari Roh Kudus, beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin.